Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, ini masih dengan handphone yang sebelumnya pernah saya sharing ya kepada teman-teman, yakni Redmi Note 8 dengan kasus fake charging ya. Yaitu dicas dia kedip-kedip merah ya sebelumnya ya kan. Kemudian solusinya adalah di fleksibel saya bersihkan lalu normal lagi. Nah, di sini saya coba tes tegangan ternyata cuman 2 volt ya, teman-teman. Sedangkan Fibus ini jalur Fibus yang melewati fleksibel mainboard ini harus 5 volt. 5,1 sekian volt. Nah, ini ternyata secara syarat tidak memenuhi, syarat tegangan yang memenuhi berarti ada kendala nih. Bisa di fleksibel mainboardnya, bisa di konektor casnya, atau di jalur PCB bawah. Ini banyak kemungkinan ya teman-teman. Ini saya cek dulu di fleksibel. Sebelum naik ke atas di fleksibel ternyata cuman 3 volt. Nah, berarti permasalahan ada di mainboard. Nah, ini ya teman-teman. Jadi cara ngeceknya seperti ini. Nah, ini saya cek juga di bagian konektor di PCB bawah ya. Apakah nah, ternyata 5 volt ada ya teman-teman jalurnya. Nah, jalur casnya ada tegangannya, berarti kendala atau masalah itu di mainboard fleksibelnya. Ini solusinya gampang ya teman-teman, tinggal kita belikan ya di toko spare part fleksibel mainboard Redmi Note 8, selesai. Tinggal dipasang begitu. Cuman dalam kondisi ini saya akan melakukan trik yang sederhana yang sering dilakukan oleh teknisi juga ya, yaitu tarik tali jemuran ya. Kita akan jumper dari jalur cas ya, dari mesin bawah ke mesin atas. Nanti tetap fleksibelnya kita pasang karena di fleksibel itu ada jalur bad ID-nya, ada jalur BSI-nya, ada jalur datanya. Nah, itu yang tidak boleh hilang. Nah, yang saya jumper ini adalah bagian tegangan. Jalur di bagian tegangan aja. Oke, jadi untuk jumper ya seperti biasa ini kalau jumper saya gunakan timah cair ya. Ini saya ambilkan atau jumperkan dari kapasitor di mesin bawah menuju ke titik Fibus di mesin atas ya. Yang tadi saya cek tegangan nggak nyampe 5 volt, di situ saya jumperkan. Ya, mudah-mudahan bisa. Nah, untuk kabel jumpernya banyak pilihan ya teman-teman, bisa dari kabel kawat jumper yang terjual di toko spare part atau di kabel-kabel serat yang kita ambil bijiannya seratnya itu ya, bisa juga di kabel headset ya, bisa juga di kabel-kabel yang lain. Yang penting kita cari serat kabelnya ya. Kita ambil satu ini kemudian kita jumperkan. Nah, yang saya gunakan ini kawat dari kabel headset. Nah, ini banyak teman-teman teknisi kami yang mengatakan kalau kabel headset lebih kuat dan memang lebih tebal dari kawat jumper biasa, itu lebih tebal ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ini lebih bagus. Oke, jadi kita tempelkan ujung ke ujung. Jangan lupa untuk panjang kawatnya disesuaikan, jangan terlalu panjang, takutnya terlalu susah nanti ngaturnya, tapi juga jangan terlalu pendek, nanti nggak nyampe. Disesuaikan karena juga di mesin bawah nanti ada yang kita tutup, yaitu di bagian penutup ya, penutup mesin bawah plus buzzer speakernya. Nah, itu nanti kan belum terpasang. Nah, itu ada lubang juga yang dimana harus dilewati oleh kabel jumper ini. Jadi harus disiasati bagaimana agar kabelnya ini nggak putus ya ketika ditutup nantinya. Oke, ini sudah saya jumper, sudah saya bersihkan juga.
Mudah-mudahan kuat. Nah, ini untuk ngetesnya langsung saya akan colokkan cas, lalu saya ukur tegangan di titik fibas di mesin atas. Oke, keluar ya 5,02 volt. Alhamdulillah, ini berarti tegangan sudah bisa naik. Jadi ketika dicas nanti bisa naik. Nah, untuk fleksibel tetap dipasang ya, teman-teman, karena ada jalur data dan sebagainya. Ya, sebenarnya cara yang lebih simple dan aman ya belikan fleksibel yang baru ya, teman-teman. Tapi ini saya akan membagikan cara yang lain gitu. Mungkin ada teman-teman yang letak toko spare part yang jauh ya. Itu nanti kan bisa terkendala gitu. Jadi cara lainnya adalah dengan di jumper bagian jalur tegangannya. Nah, itu cara lainnya. Yang penting untuk menjumpernya harus pas di jalurnya, jangan ke jalur yang lain. Oke, untuk kawat jumpernya ini saya tempelkan ke baterai karena biar rapi ya. Pokoknya ini kreasinya teman-teman lah, kalau misalnya menggunakan kawat jumper seperti ini, terus kawatnya agak berlebih panjangnya, ya diatur sedemikian rupa supaya bisa rapi, pokoknya dirapikan serapi mungkin. Supaya ya tidak nempel ke ground, kemudian tidak mengganggu ketika di pemasangan backdoor dan sebagainya begitu. Jadi kalau ini nanti misal kambuh ya teman-teman, ya berarti tinggal kita ganti dengan fleksibel. Ini sekedar berbagi ya teman-teman, berbagi sharing lah. Sharing, dan kebetulan juga saya tidak ada stok untuk spare partnya, jadi saya harus ke toko spare part, dan jarak toko dari tempat saya lumayan juga teman-teman ya, kurang lebih ya setengah jam perjalanan. Jadi lumayan jauh, dan juga kondisi HP kayaknya penting, jadi saya akan coba percepat dengan cara seperti ini ya teman-teman, di jumper. Secara fungsi ini sama ya teman-teman, secara fungsi, karena memang fungsi daripada fleksibel mainboard ini adalah salah satunya yaitu menyalurkan tegangan dari mesin bawah ke mesin atas agar bisa ditransmisikan ke part yang lain begitu. Jadi dengan di jumper ini seharusnya normal ya. Nah, ini saya cas tadi normal ya, keluar persentase pengisian baterai. Sebelumnya sebelum saya jumper tidak keluar ya teman-teman, jadi mati total. Ditekan tombol power dia juga nggak nyala. Nah, ini tadi saya percepat ya, sebenarnya baterainya habis, cuman saya tinggal biar ngisi penuh. Ya, ini tinggal saya siasati untuk pemasangan backdoor ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki unit HP yang sama atau sejenis atau merek HP yang lain, intinya kalau fleksibel mainboard bermasalah, bisa dengan solusi kita jumper. Ini kalau jalur pengecasan. Ya bisa juga dengan jalur data juga bisa teman-teman ya. Tinggal kita searching di Google jalur data HP tipe apa dan sebagainya. Itu nanti biasanya ada jalur itu. Nah, ini yang di bagian bawah ya. Ini saya coba susun, saya coba akalin supaya ketika nanti ditutup untuk penutup mesin bawah plus buzzer itu tidak membuat si kawat jumper ini putus gitu. Kalau kependekan pasti putus ya, atau lepas dari
jumperan yang di kapasitor tadi. Nah, ini jadi saya nutupnya benar-benar hati-hati ya teman-teman, karena takut putus di bagian kawat jumpernya. Ini sudah saya pasang ya dengan penuh kehati-hatian. Lalu langsung saja dipasang bautnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba memperbaiki handphone sendiri ya sebenarnya tidak masalah, yang penting berani eksekusi, berani membuka handphone sendiri, dengan resiko ya ditanggung sendiri ya teman-teman. Nah itu juga pernah saya lakukan juga, jadi handphone sendiri saya buka sendiri, dengan resiko ya mati sendiri gitu. Oke, ini baut untuk mesin bawah yang penutup buzzer mesin bawah sudah saya baut ya. Kemudian ini di mesin atas juga sama. Nah, untuk di bagian kawat, nah, di bawah atau di samping daripada konektor flexible mainboard di mesin atas, ini saya lapisin pakai isolasi kertas ya teman-teman, karena takut nyentuh di bagian ground. Jadi ada pelapisnya gitu. Nah, ini sudah aman, tinggal kita pasang baut. Dan seperti biasa buat teman-teman ya, kalau servis handphone, bautnya kembalikan seperti semula ya, karena saya menemui beberapa kali ada handphone yang bekas dibuka oleh teknisi lain tapi bautnya berkurang, entah itu berkurang karena memang hilang atau memang sebelumnya sudah pernah juga. Tapi yang jelas ya buat teman-teman ya, siapapun kalau misalnya membuka handphone bautnya full ya kita kembalikan full seperti semula ya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab ya teman-teman, dan juga keprofesionalan dalam bekerja atau sebagai teknisi ya. Ini sudah saya baut, tinggal finishing, yaitu kita menempelkan backdoor ya. Nah di kondisi ini bautnya nggak ada satu ya teman-teman, jadi ya saya kembalikan apa adanya. Oke teman-teman, mungkin ini aja video yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.